Sesosok jasad balita ditemukan di semak-semak tak jauh dari pemukiman warga Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Polisi mengungkap korban dibunuh oleh sindikat uang palsu yang dilaporkan oleh ayah korban. Kok tega? Sesosok jasad balita ditemukan warga di semak pinggir jalan Desa Sidoarjo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Korban diduga tewas akibat luka sayat senjata tajam di leher. Hasil identifikasi diketahui korban adalah Raden Dharma Wijaya dan masih berusia 2 tahun 9 bulan. Korban merupakan anak dari pasangan Farid Effendi, 42 tahun, dan Titin Ismani, 30 tahun. Selang 1 hari dari penemuan jasad, polisi menangkap 4 pelaku pembunuh balita, yakni KA 24 tahun, MN 32 tahun, MS alias Doyok 30 tahun, dan MRR 24 tahun. Korban dibunuh tersangka Doyok karena menangis hingga berteriak-teriak saat keempat pelaku membawanya ke dalam mobil. Masalahnya itu aku nggak ngerasa cuma berhubung dia teriak-teriak aku kan panik. Namanya orang kan panik. Karena di dalam itu suaranya keras ya, teriakan dan tangisan anak ini, akhirnya dibekaplah anak ini oleh saudara Serobi. Setelah dibekap, dibenamkan ke belakang jok pengemudi. Ya. Karena ada suara juga masih teriakan dan tangisan, akhirnya disayatlah leher daripada anak tersebut. 2 pekan sebelum peristiwa pembunuhan, orang tua korban Farid dan Titin datang dari Kalimantan untuk melakukan kerjasama percetakan. Ternyata tersangka MN menawarkan usaha percetakan uang palsu hingga ditolak oleh orang tua korban. Karena mendapat penolakan, tersangka MN menuduh dan menyebar isu orang tua korban memiliki ilmu hitam. Puncaknya, keempat pelaku melakukan penganiayaan kepada Farid yang sedang tertidur. Korban dianiaya dengan balok kayu hingga tidak sadarkan diri. Para pelaku kemudian hendak membawa istri dan anak korban, Raden Dharma Wijaya, menggunakan mobil. Namun sang ibu berhasil melarikan diri, sementara anak korban dibawa hingga ke kawasan Guntur, Kabupaten Demak. Korban yang menangis histeris membuat pelaku panik. Pelaku pun membunuh korban dengan membekap dan menyayat lehernya. Kemudian jasad balita dibuang di semak-semak kawasan Guntur, Kabupaten Demak. Setelah jasad korban ditemukan, polisi pun melakukan penyelidikan pengembangan kasus. Hasilnya, ditemukan adanya motif lain, yakni dendam pelaku terhadap kedua orang tua korban yang hendak melaporkan sindikat pemalsuan uang yang digeluti pelaku. Usai menggulung 4 pelaku, polisi terus mengembangkan kasus pembunuhan demi mengungkap motif aksi keji para pelaku. Hasil pemeriksaan diketahui jika ayah ibu korban terjerat sindikat uang palsu. Sehingga saat ayah korban yang hendak melapor ke polisi sempat diancam akan dihabisi seluruh anggota keluarganya. Bahkan para pelaku juga sempat menyebar isu jika ayah korban memiliki ilmu hitam. Selain 4 tersangka, selanjutnya polisi menangkap 3 anggota sindikat uang palsu ini, yakni WM 35 tahun, ST 30 tahun, dan MS 24 tahun. Sindikat pembuat dan pengedar uang palsu ini sudah beraksi selama setahun dan mengedarkannya di wilayah Demak dan Kendal. Setiap bulannya, sindikat ini mengedarkan uang palsu senilai lebih dari 600 juta rupiah dan diedarkan melalui media sosial. Pesan kurang tahu sih, soalnya itu kan Facebook fiktif, jadi nggak diketahui siapa itu sosoknya, siapa orang itu. Untuk tersebar dulu di bulan Desember ini. Sebelum ada kejadian ini sempat berhenti 3 hari, dalam Desember itu 300 lembaran. Jadi Serovi dan kelompoknya merasa bahwa si Farid ini membocorkan usaha mereka ini, yaitu membuat uang palsu. Akhirnya dari kelompok ini merencanakan untuk membunuh satu keluarga tersebut. Namun yang berhasil dibunuh adalah anak dari keluarga tersebut yang berumur 2 tahun. Selain kasus pembunuhan, mereka juga akan dijerat hukuman pidana penjara 15 tahun Undang-Undang tentang pemalsuan uang. Tak jarang anak-anak menjadi pelampiasan hingga menjadi korban kekerasan atas permasalahan yang mereka sendiri tidak mengerti.
Tentunya kasus ini menjadi pelajaran bagi Anda para orang tua untuk selalu waspada dalam menjaga buah hati Anda dimanapun berada. Dan tentunya kita juga berharap semoga kasus seperti ini tidak kembali terulang bagi anak-anak di masa yang akan datang. Saya Desvita Bionda dan tim Liputan News melaporkan.